Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almahera dengan NPM A1C021037 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen pembiayaan sarana dan prasarana dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama yaitu pembiayaan, yang kedua manajemen sarana dan prasarana. Materi yang pertama yaitu pembiayaan, yang terdiri dari konsep pembiayaan pendidikan. Menurut Hamdani, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya terdapat saling berkaitan pada setiap komponen yang memiliki rentang yang bersifat makro atau satuan pendidikan hingga yang bersifat makro atau nasional, yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem, mekanisme pengalokasian, efektivitas, dan efisien dalam penggunaan dana, akuntabilitas hasil penggunaan yang diukur dari perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah, dan permasalahan-permasalahan yang terkaitan dengan pembiayaan pendidikan menurut Bastian pada tahun 2015. Materi selanjutnya yaitu landasan hukum pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin pada tahun 2010 menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas: yang pertama, dasar yudiris yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undang. Yang kedua, dasar filosofi seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan karena segala kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan dana. Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Yang ketiga yaitu sumber keuangan sekolah. Menurut Nanang Fatah pada tahun 2004, sumber keuangan sekolah yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah pusat; yang kedua, pemerintah daerah; yang ketiga, yayasan; yang keempat, pengusaha; yang kelima, orang tua; yang keenam, siswa; yang ketujuh, kelompok masyarakat; dan yang terakhir, alumni dan lain-lain. Yang keempat yaitu kategori biaya pendidikan yang terbagi menjadi dua, yaitu biaya langsung dan tidak langsung, dan yang kedua yaitu biaya masyarakat dan biaya pribadi. Yang kelima yaitu pendekatan biaya satuan pendidikan yang terdiri dari: yang pertama, pendekatan makro. Pendekatan makro adalah mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagikan jumlah peserta didik menurut Fatah 2009. Yang kedua yaitu pendekatan mikro. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh peserta didik. Yang keenam yaitu fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin pada tahun 2010, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Yang kedua yaitu kemungkinan ketercapaian keberlangsungan hidup lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu dapat mencegah adanya kekeliruan, kecerobohan, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan yang terakhir yaitu menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Materi selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana, yang terdiri dari: yang pertama, pengertian sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur, mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan menurut Baharudin pada tahun 2010. Menurut tim pakar manajemen Universitas Negeri Malang pada tahun 2002, manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah proses kerjasama pendayagunaan sumber sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Terry dan Ru pada tahun 2005, perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Dwiantara dan Sumarto pada tahun 2004 mengemukakan bahwa perencanaan adalah merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, pemerhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, baik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan operasional dalam pengadaan, pengelolaan, penggunaan, pengorganisasian maupun pengendalian sarana dan prasarana.
Yang ketiga yaitu tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu yang pertama, untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua, untuk meningkatkan aktivitas dan efisien dalam pelaksanaan. Sedangkan manfaat diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu yang pertama, dapat membantu dalam menentukan tujuan. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga, menghilangkan ketidakpastian. Yang keempat, dapat dijadikan sebagai sumber pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang keempat yaitu persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa pada tahun 2005, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dan usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua, perencanaan harus jelas. Yang ketiga, perencanaan atas kesepakatan dan keputusan bersama dalam pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Yang keempat yaitu mengikuti pedoman atau standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Yang kelima yaitu perencanaan pengadaan sesuai dengan plan PON anggaran yang disediakan. Yang keenam yaitu mengikuti prosedur yang berlaku. Yang ketujuh yaitu mengikut sertakan unsur orang tua murid. Dan yang kedelapan yaitu fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Dan yang terakhir yaitu dapat didasarkan pada jangka pendek yaitu dari 1 tahun dan jangka menengah yaitu dari 4-5 tahun dan jangka panjang dari 10-15 tahun. Yang kelima yaitu perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak, terdiri dari yang pertama barang bergerak, yang kedua barang tidak bergerak habis, dan yang terakhir barang tidak bergerak. Yang keenam yaitu pengadaan sarana dan prasarana. Cara pengadaan sarana dan prasarana menurut Barnawi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut, yaitu pembelian, pembuatan sendiri, penerimaan hibah, penukaran, pendaur ulangan, peminjaman, dan penyewaan. Yang ketujuh yaitu inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi berasal dari kata inventaris atau Latin yang berarti inventarium, yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi pada tahun 2015 adalah mencatat atau mendaftar barang-barang milik sekolah ke dalam satu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Yang terakhir yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi pada tahun 2015 adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan mengatur agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan sebagai daya guna dan hasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Materi yang terakhir yaitu penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Barnawi pada tahun 2015, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara operasional, penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah.